Karena baru-baru ini Indonesia ini dihebohkan dengan tidak masuknya Candi Borobudur ke dalam daftar 7 keajaiban dunia. Jadi ini ternyata munculnya 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of the World. Ini bermula dari gagasan sebuah yayasan asal Swiss bernama New Open World Corporation atau NOWC pada tahun 2000. Tak kuno dari bagian peradaban suku Maya ini dulunya berfungsi sebagai kuil untuk dewa Kukulkan, ya, dewa ular suku Maya. Hai millennials, welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pasti dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro di sini dan my dynamic duo. Ada Nuka Azita juga di sini. Aswita. Sebelumnya ini pernyataan atau pertanyaan? Dua-duanya bisa. Karena Nuka menggunakan pakaian yang saya nggak boleh baca. Karena tulisannya begitu. Kamu boleh baca kok. Baca coba. Ya, jangan tanya kapan nikah, nggak boleh nanya. Jangan tanya kapan nikah, gitu. Awas aja kalau gue nikah nggak datang. Tuh kan. Gitu. Jadi ini antara pertanyaan dan pernyataan ya. Iya 50-50 bisa lah. Ya udah pokoknya kita doain aja hasilnya. Amin, amin. Slebel gitu ya. Yang terbaik buat Nuka Aswita pokoknya, amin. Udah kita nggak mau bahas itu perkara kita kaos nggak. dong, jadi Tapi panjang. pembahasan kita tuh gak jauh sama kaos, karena ini sama-sama keajaiban dunia menurut gue. Ini nggak ada keajaibannya guys, nggak ada keajaiban. Gue lagi nunggu keajaiban. Iya itu maksud gitu. gue. Kan kalau dunia itu setahu gue ada 7 keajaiban. Nah ini ke-8 nih kalau jadi nih. Ada. Bercanda. Oke. Nope, kita bakal ngebahas mengenai 7 keajaiban dunia. Betul, hari ini. 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian semua pokoknya dengan berita, cerita, informasi, tips apapun kita bagikan dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Ya. Nemenin kalian semua yang lagi beraktivitas pagi hari ini. Bener banget, anyway selamat pagi Besti, jangan lupa berbahagia selalu ya. Iya, Besti, karena kita semua berhak bahagia, semua Besti. berhak. Gitu. Ya, yang mau beraktivitas di rumah atau mungkin lagi siap-siap di rumah mau melanjutkan aktivitasnya di luar. Hai, selamat pagi. Semoga terhibur, nggak gumoh ngeliat kita berdua. Enggak. Seperti ya. biasa pagi-pagi kita tuh akan nyerocos aja pokoknya gitu. Semangat biar imunnya juga naik kalau ngeliat kita Betul, ya. kalau gitu. makin seneng imunnya bagus, makin sehat tubuh gitu kan. Betul. Yap, dan seperti tadi udah gue bahas barusan bahwa kita bakal ngebahas yang namanya apa tadi? 7 keajaiban dunia. Kalau ngomong 7 keajaiban dunia yang gue ingat tuh cuma 2. 1 Borobudur, kedua tembok besar China. Oh iya. Udah gue jujur nggak begitu ingat yang lainnya. Gue juga keajaiban dunia. Loh. Ya, bagi mak gue Oh mungkin. iya ke-8 boleh lah. Sama Enggak ke-8 satu-satunya. Satunya ya. Kalau nggak salah satu lagi tuh kalau nggak salah air terjun Niagara kalau nggak salah gue kurang ingat. Ya udah kita bahas aja deh gitu kan. Karena baru-baru ini Indonesia ini dihebohkan dengan tidak masuknya Candi Borobudur ke dalam daftar 7 keajaiban dunia. Padahal barusan Ditan udah spill ya. Kemarin-kemarin itu kita tahu Borobudur tuh jadi 7 keajaiban dunia. Padahal selama ini eksistensi candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini masuk ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia dan telah banyak dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Yap, ini bener banget karena itulah penetapan 7 keajaiban dunia yang dilakukan secara pemungutan suara atau voting ini menuai banyak kritikan. Hal ini karena keajaiban dunia yang diperkenalkan ternyata cuma beberapa tempat populer dan banyak diketahui orang saja. Ya maka dari itu Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan UNESCO pun secara tegas akhirnya menyatakan bahwa pihaknya tidak turut andil dalam penetapan 7 keajaiban dunia. Sehingga pemungutan suara itu memang murni ya berdasarkan penilaian dan juga inisiatif pribadi. Adapun tujuan dan mandat dari UNESCO yakni membantu negara-negara dalam mengidentifikasi, terus melindungi serta melestarikan warisan dunia, guys. Yap, tapi meskipun udah nggak masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia, yang namanya keagungan Candi Borobudur ini udah diakui juga oleh UNESCO dan sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia atau World Heritage List.
Ya, Candi Borobudur sendiri juga menjadi situs budaya pertama Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut. Tepatnya pada tahun 1991 dan ternyata alasan UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia lantaran bangunan candinya yang unik dan juga arsitekturnya yang luar biasa. Ya, benar gitu. banget. Nah ini selain itu ya guys ya, ada juga ternyata beberapa alasan yang malah membuat Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Yang pertama adalah, kriteria pertama ya adalah Komplek Borobudur ini merupakan hasil mahakarya arsitektur tema Buddhis. Dan hal ini karena Borobudur memang memadukan dari mulai stupa, candi, serta gunung dalam bangunannya. Gunungan kalau nggak salah bahasanya. Ya, kalau kriteria kedua, Candi Borobudur itu adalah contoh luar biasa ya untuk seni dan arsitektur di Indonesia, khususnya pada abad ke-8 dan akhir abad ke-9 Masehi gitu. Yes, dan kriteria selanjutnya, kriteria ketiga, Candi Borobudur ini berhasil menggambarkan konsep Buddhis yang mencapai nirwana, yang bisa kita perhatikan lewat bangunan candinya. Betul banget. Kamu udah pernah ke Borobudur? Pernah waktu SD kan kita berapa kali. Astagfirullah. Dan dulu kan ini ya asal ya, maksudnya satpamnya nggak ada segala. Gue megang-megang stupanya. Enggak, zaman SD banget. SD banget. Ini tuh Dilarang. lu udah tua gini Gua sekarang SD belum? Udah lewat kemarin lewat. Lewat doang. Belum ada tol lagi nyetir lewat Magelang. Enggak, demi mau- apa Tan SD terakhir? Beneran SD 2 kali. Ya Allah. Pertama kali gue nggak bisa megang stupanya. Ya, Itu terus? anyway ini dilarang ya. Sekarang udah nggak boleh. Ini dilarang. Sekarang udah nggak boleh. Waktu Sebenarnya itu dari masih zaman boleh. ini dari zaman dulu kalau zaman menurut gua kecil nggak kayak boleh. masih bisa deh. Nggak ada yang jaga aja. Iya, kalau menurut nggak gue. seketat sekarang, nggak seketat sekarang. Waktu dulu gue mencoba megang nggak masuk kan, tangan gue nggak nyampe. Terus pas gue berapa tahun kemudian balik ke sana, tangan gue bisa megang. Enggak, sekarang lu nggak kepengenan gitu Tan. Udah dewasa nih. Kapan-kapan deh. Udah pernah soalnya. Gue lebih penasaran sama candi-candi di sekitarnya, Mendut. Kayak Prambanan gitu-gitu. udah. Prambanan pernah. Tapi gue Pernah. nggak inget apapun, makanya gue lebih penasaran sama candi di Berarti lu sekitarnya. bener-bener masih kecil banget kesananya gitu ya? Kecil SD, tahun berapa tuh? 92 lah. Ya lu sekarang lu udah tua kan Dita. 93. Itu baru ditetapkan aja jadi 7 keajaiban tahun 91. Jadi lu nggak ingat sama sekali gitu? Yang gue inget dulu itu masih banyak ruin atau jadi di bawah itu masih banyak reruntuhan. Oke. Kayak pagernya gitu-gitu tuh, Iya. kayak Belum reruntuhan didiemin. Belum Itu gue masih inget. direvitalisasi kayak Belum, sekarang. panas banget, pohon tuh kecil. Iya, sampai sekarang juga panas masih? guys. Panas guys ya gitu. Terus enggak. Oke, Prambanan. Kalau Borobudur yang lo ingat selain nggak bisa megang stupa apa Naik ke lagi? atas. Itu capek banget sih. Iya, asli. masih kecil kan, jadi berasa. Iya. Berasa banget. Terus yang gue inget sama orang tua gue, kita tiap kali naik kayak, ayo kita naik berapa undakan misalnya. Begitu udah naik, kita duduk dulu di samping stupa, ngerusak lagi. Zaman dulu nggak ngerti soalnya. Nggak boleh padahal ya. Zaman dulu duduk dulu makan buah. Iya, kalau sekarang kalau nggak salah ya, kita yang udah dewasa kayak gitu, kalau mau ke Borobudur dulu sempet kan disewain Pakai kain kain gitu. tuh. Kayak kita kalau ke Uluwatu. Tadinya kan enggak. Karena mungkin meminimalisir banyaknya wisatawan mancanegara kan pakai bajunya suka pendek. Iya, tropis kan mereka nggak terbiasa tapi negara menghormati tropis. kan. Akhirnya dari pihak Borobudur tuh sempat udah berapa tahun belakangan Bukannya ini lah masih ya. Masih sampai sekarang. Jadi kayak kita ke Uluwatu dipinjemin kain Lu kan gitu. sering ke Borobudur udah berapa kali? Sempet yang terakhir beberapa tahun yang dikasih kain? Iya, sempet. Iya, gue kalau ngomongin Candi Borobudur, jujur gue nggak banyak memori di situ. Gue lebih penasaran sama candi-candi sekitarnya. Oh, sama dulu ada guide-nya, dia ngejelasin, gue nggak ngerti. Masih Iya, kecil iya, kan. ada. Sampai sekarang juga masih Jadi bisa ada kok. guide-nya. Terus kan masih anak kecil banget kan, nggak ngerti apa-apa. Terus di situ dia menjelaskan bahwa di situ pertama kali gue sadar bahwa Borobudur tuh sebenarnya ini ya candi bertemakan agama Buddha. Gue baru tahu di situ. Ya, Baru tahu sebenarnya gua. Kalau itu latar belakangnya agama, kalau gua lu baru lihat relief-reliefnya itu kan menceritakan. Iya, nggak ngerti Ada cerita. lah. Ya dulu kita kecil tuh mana ngerti sih gitu Gak kan. ngerti. Dan dulu, gue inget relief-reliefnya banyak yang hilang. Iya sih. Zaman dulu, kayak kalau sekarang kan udah apa sih namanya? Revitalisasi, dibikin yang mirip, dibikin yang baru gitu. Iya. Itu inget banget banyak hilang. Pala ininya nggak ada, Iya, stupanya. betul. Pala Budanya nggak ada, Waktu gue kesana tuh hilang. kayak gitu, gue inget banget. Betul. Dan sebenarnya masih banyak sih keunikan-keunikan lain dari Borobudur ya guys. Tapi kita di sini nggak mau bahas tentang Borobudur aja. Cuman kemarin memang agak dihebohkan karena kok bisa ya Candi Borobudur nggak masuk Ini ke dalam daftar setelah gitu. 20 tahunan ya, Iya, nggak gitu. pernah Sedangkan keluar.
kita tahu dari tahun-tahun mungkin kita masih kecil pun gitu kan, itu udah dinobatkan sebagai salah satu keajaiban dunia. Kok Bener. bisa Ini tuh sekarang? dulu kalau gue pelajaran, What happened? kalau gue lagi pelajaran IPS sejarah ya, kan biasanya IPS tuh ada 2, sejarah sama apa gitu, satu lagi lupa, sosial kalau nggak salah. Itu pertanyaan paling pasti gue dapat nilai bagus. Sebutkan salah satu 7 keajaiban dunia. Karena lu hafal Borobudur. Oh, iya, Borobudur sama Iya, Tembok iya, Cina, udah itu doang yang gue hafal. Iya. Oke, kita masih akan bahas tentang Yes. 7 keajaiban dunia yang lainnya. Kalau tadi kita udah bahas tentang Borobudur gitu kan. Untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Kita Yes. akan balik lagi abis ini ya. Yap, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi. Kita masih berbicara soal asal-usul 7 keajaiban dunia. Iya. Tadi di segmen pertama kita udah bahas soal Borobudur yang nggak Benar. masuk katanya. Ini bikin heboh sih karena selama puluhan tahun lamanya kita tahu Candi Borobudur ini memang masuk ke dalam salah satu keajaiban, 7 Iya. keajaiban dunia gitu. Tapi Ternyata voting. pertama di tahun ini nggak masuk dan ternyata gue baru tahu juga kalau itu sistemnya voting, pemilihan gitu kan. Nah, Iya, ya. sebenarnya yang unik adalah gue dari dulu bertanya-tanya, kenapa cuma 7 sih? Kenapa nggak 8? Karena kan kalau ngomong dunia gitu ya, pasti kan banyak keajaiban-keajaiban yang bisa kita temukan gitu loh. Kalau ngomonginnya dunia nih, bener kata lu sih Tan, kenapa harus 7? Kenapa nggak 5 deh gitu? Ini lebih mengerucut Ya lagi. berapa lah, maksud gue kenapa harus 7 gitu kan? 10, Why not gitu kan? 10 gitu ditambahin, karena kan pastinya setiap tahunnya kita nggak tahu lagi kan, ada keajaiban-keajaiban Yang apa. baru ditemukan mungkin Betul. kan. Yes. Dan kita bakal ngebahas mengenai asal-usul 7 keajaiban dunia dan keajaiban dunia baru gitu kan. New World Order. Barusan kita udah ngebahas mengenai Candi Borobudur yang Nuka juga udah sempat bahas sedikit yang tahun ini nggak masuk ke daftar 7 keajaiban dunia. Tapi tahu nggak sih kalian tentang asal-usul 7 keajaiban dunia? Jadi ini ternyata munculnya 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of the World. Ini bermula dari gagasan sebuah yayasan asal Swiss bernama New Open World Corporation atau NOWC pada tahun 2000. Ya, kalau secara umum tujuan dari gagasan ini adalah untuk menggantikan daftar 7 keajaiban dunia asli yang terakhir disusun pada abad kedua sebelum Masehi. Tetapi jika kita lihat dari beberapa sumber ya, keajaiban dunia ini yang masih kokoh berdiri itu hanya satu, yakni piramida Giza di Mesir. Ya itu nggak ada lawannya sih. Seng ada lawan. Jadi kalau Seng. kita ngomongin piramida, gue kan juga ini ya, gue kan tertarik sejarah juga sebenarnya. Kalau ngomongin tentang piramida, itu kalau kita lihat dari, jadi gue pernah lihat fotonya. Dia nginep di hotel, dia foto piramid dan jarak dia dari hotel ke piramid itu jauh banget. Oke. Emang itu bangunan tinggi, besar banget Gede yang dibikin banget. oleh manusia, Iya, benar. betul. Nah, kita balik lagi ke 7 keajaiban dunia. Saat ini 7 keajaiban dunia ini dilakukan berdasarkan voting cara memilihnya. Jadi voting diambil dari 100 juta orang di seluruh dunia. Dan ini dikatakan juga dalam rentang waktu 2004 hingga 2005, NOWC memulai pemungutan suara terhadap 176 nominasi untuk 7 keajaiban dunia. Ini ngomong-ngomong ya, kalau cuma 100 juta, pemilihannya berdasarkan 100 juta manusia, Indonesia harusnya bisa menang. Kita kan juara kalau voting-votingan. Voting online ya maksud gue. Iya, netizen kita belum bergerak aja, Con. Mungkin nggak ada yang ngasih tahu. Ini Iya. kalau tahu, Oh, barbar. Bye-bye satu orang bikin 3 akun bisa. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Tapi hal kayak gitu sering terjadi di Indonesia. Lo tahu nggak sih bahwa klub sepak bola paling terkenal di dunia itu Persib Bandung berdasarkan voting? Iya, buzzernya di mana-mana, Di mana-mana ya, guys. beberapa tahun I lalu. know. Itu gue tahu banget tuh. Dan oke, balik lagi kita ngomongin Candi Borobudur. Pada saat itu memang Candi Borobudur bersama sawah Terasering Tegalalang di Bali masuk ke dalam daftar nominasi ya. Namun sayangnya baik Borobudur maupun sawah Terasering Tegalalang ini tidak berhasil lolos sebagai finalis. Dan penetapan tujuan keajaiban dunia terbaru pun mencapai final setelah diumumkan secara resmi pada Juli 2007 di Lisabon, Portugal. Gitu jadinya, guys. Oke, dan ini dia beberapa daftar dari 7 keajaiban dunia baru, New World ya. Yang pertama adalah Tembok Besar China, ini emang besar dan panjang banget. Masih? Tembok Besar China mulai dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi dan ini berlanjut selama 2 milenium
Adapun yang terkenal adalah pembangunan bagian tembok pada 220 hingga 206 sebelum Masehi. Yang ini dibangun oleh Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Ya, namanya Qin Shi Huang, dan ini kan bangunannya diperkirakan memiliki panjang mencapai sampai dengan 2000 km. Dan ini ternyata awalnya dibangun untuk melindungi negara dari serangan Mongol. Dulu kan ribut sama Mongolia. Oke. Karena tentara-tentara Mongol itu jago banget kan, sampai sempat jalan-jalan ke Majapahit, Kalimantan kalau nggak salah sejarahnya. Oh, oke. Mereka ini emang jago banget berkudanya, musuh dari kekaisaran China waktu itu. Oke, selanjutnya masih mengomongi 7 keajaiban dunia yang terbaru nih ya. Ini datangnya dari India, masih Taj Mahal. Masuk ke dalam deretan 7 keajaiban dunia. Ini adalah bangunan yang dibangun pada 1632 Masehi yang dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan, yang diperuntukkan sebagai makam istri tercintanya, Mumtaz Mahal namanya ya. Dan ini memiliki luar kompleks mencapai 42 hektar. Bangunan Taj Mahal ini mencerminkan gaya arsitektur yang menekankan simetri dan juga keseimbangan. Yap, ini juga kalau ngomongin, tadi gue bahas piramida gede, Taj Mahal juga gede banget ngomong. Iya, parah ya. Taj Mahal itu gede banget. Dan dia salah satu bangunan yang di atasnya tidak boleh dilewati pesawat terbang. Iya, itu nggak boleh. Nggak Ya, boleh. Clear area atas. Clear area, Ngomong-ngomong betul. juga, lo tau nggak sih ada tempat yang biasa buat foto, yaitu ada kursi, terus belakangnya pemandangan Iya, Taj Mahal. iya. Nah, itu jarak dari kursi ke Taj Mahal jauh. 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 Itu ada kayak sungai kecil, ada kolam kecil, I dan itu know. kolamnya jauh banget. Oke. Iya. Next kita ngebahas di Yordania nih, ada Petra ya. Bangunan diperkirakan berdiri pada awal 312 sebelum Masehi ini. Merupakan situs arkeologi yang memiliki sejarah dan arsitektur yang sangat besar, sehingga menjadikannya salah satu objek wisata paling populer di dunia. Nah, di tahun 1985, Petra telah menjadi situs warisan dunia yang tercatat oleh organisasi pendidikan, keilmuan, dan juga kebudayaan, yaitu UNESCO. Oke, selanjutnya dari Italia ada Colosseum ya, bangunan yang memang sudah ada sekitar 72 hingga 80 Masehi ini dibangun oleh Flavian selama abad pertama Kekaisaran Romawi. Bangunan yang juga dikenal dengan sebutan Flavian Amphitheater ini ternyata pada zaman kejayaan Kekaisaran Romawi digunakan sebagai tempat pertunjukan gladiator dan juga berburu nih. Dan selain itu Colosseum juga digunakan untuk mengeksekusi tahanan selama 4 abad. Jadi kita bisa lihat serem langsung ya orang dieksekusi Colosseum di situ. tuh serem. Iya. Dan kadang-kadang kalau misalnya pidananya terlalu tinggi, nggak dieksekusi oleh manusia, dilepasin macan. Aduh. Nggak tahu kenapa orang Italia aneh-aneh banget. Iya betul. Bahkan kan seperti kita tahu, macan itu originnya aslinya nggak dari Italia, nggak tahu mereka bawa dari mana, dari Mesir kali atau dari mana. Iya bisa jadi. Ya ngomongin Itali udahlah ya. Beda, Iya, udah beda kulturnya. Selanjutnya ada patung Christ the Redeemer di negara Brazil. Ini patung yang baru dibangun pada 1926 dan selesai pada 1931 ini merupakan salah satu simbol ikon negara Brazil yang berupa patung Yesus Kristus bergaya Art Deco. Nah, ini terletak di Rio de Janeiro ya. Ini saking ikoniknya, patung Christ the Redeemer ini memiliki tinggi sekitar 125 kaki atau sekitar 38 meter. Dan ini terbuat dari beton bertulang seberat 1145 ton. Jadi Christ the Redeemer tangannya kebuka gitu, tinggi banget. Dan kalau mau lihat yang saingannya ada di Indonesia. Kalimantan ya, lupa gue di mana. Ada di Indonesia juga. Iya. Patung Christ-nya. Iya. Gitu. Iya betul. Ini apa nih selanjutnya nih? Chichen Itza. Oh ya. Dari Meksiko, namanya agak lucu ya. Iya, ini temen Kalau yang kepleset chicken takutnya gue nyebutnya. ini teman dari Peru, ada dekat Meksiko, Peru, namanya Machu Picchu. Ini Machu Picchu. Ini Chichen Itza. Chichen Itza gitu ya. Nah, bangunan yang merupakan situs arkeologi peninggalan suku Maya ini kabarnya dibangun antara abad ke-9 dan juga ke-12 Masehi. Nah, bangunan yang juga sekaligus menjadi kota kuno dari bagian peradaban suku Maya ini dulunya berfungsi sebagai kuil untuk dewa Kukulkan ya, dewa ular suku Maya. Oke, ini kalau ngebahas tentang suku Maya, ingat gak sih dulu sempat trending tahun 2012? Iya, dibilang 2012 kiamat. Karena kalender suku Maya habis. Habis. Iya, lu kebayang gak sih? Terus dibikin filmnya. Iya, sampai jadi film loh. Lu kebayang gak sih kalau menurut gue ya, itu orang-orang suku Maya udah capek bikin kalender. Sampai 2012 loh, dari sebelum Masehi. Bro, kita bikin kalender 2000 tahun lebih loh ini. Berhenti dulu, ya berhenti besok lanjut, nggak dilanjut. Udah
kita beralih pekerjaan aja, jangan Kerjain yang ngeramal lain. lagi gitu. Otak gue udah nggak nyampe Iya, lewat dari ini- 2012 Iya gitu. 2000 tahun lebih kita Kenapa bikin begitu, kali ini. Kenapa gitu Dewa gitu? Hah, manusia udah makin aneh. Yoi, udah kita berhenti dulu tahun 2012, akhirnya Iya. dituduhnya begitu. Iya, iya. Dibikinlah film. Panik Makanya. gak? Panik gak waktu itu? Panik lah, masa Panik lah, enggak? masa enggak? Tapi kalau ngomong-ngomong gitu-gituan dari dulu, dari tahun 99 ada, tahun 2000 ada. Iya, iya, Tahun 99 kalau angkanya 99, tanggal Gue punya 99. pertanyaan sama lo. Gue punya pertanyaan. Jangan yang pribadi ya. Enggak. Ini masih tentang ramalan. Oke. Ramalan. Ada yang bilang hari kiamat itu hari Jumat. Sedangkan di seluruh dunia jamnya berbeda-beda. Iya. Yang mana dulu? Mulainya dari yang Jumat dulu kayaknya. Iya, emang Mulai dari Jumat dulu. yang hari masih Kamis, yang masih Kamis ntar dulu. Nah itu dia. Kan katanya hari Jumat tuh. Makanya. Seluruh dunia jamnya beda-beda nih. Makanya mulainya dari Indonesia sama situ. Amerika aja beda banget tuh ya kan. Nah Jumat yang mana dulu? Mulai tuh? dulu dari situ. Kalau Puyeng menurut kan? gue Udah deh, ya. nggak usah dibahas. Nggak usah kita bahas mengenai keajaiban dunia lainnya. Ini yang tadi gue bahas dari Peru, Machu Picchu. Ini Machu Picchu konon katanya dibangun pada pertengahan abad ke-15 Masehi oleh suku Inca, dan Machu Picchu ini terletak di lereng timur pegunungan Andes. Menurut beberapa sumber, kebanyakan arkeolog percaya bahwa Machu Picchu ini dibangun sebagai perkebunan untuk Kaisar Inca Pachacuti yang memerintah pada 1438 hingga 1472. Ini yang unik dari Machu Picchu ya. Sebenarnya ini baru ditemuin kalau nggak salah setelah Perang Dunia Kedua. Ada pesawat terbang aja lagi lewat. Oke. Itu kayaknya ada reruntuhan. Lucu apa tuh ya? Gitu. Kayaknya itu pasti manusia tuh, akhirnya dia ngabarin, pas dia landing dia ngabarin, ya udah ada arkeolog yang naik dan bener ditemuin ada reruntuhan istana Machu Picchu. Tapi aku agak gini sih, tadi kalau kita udah bahas satu-satu 7 keajaiban dunia yang terbaru, versi terbaru, ini sangat disayangkan sih kalau Candi Borobudur tuh nggak masuk. Ini benar-benar, karena maksudnya kalau dilihat kayak Machu Picchu atau yang lain, Borobudur masih bisa bersanding jauh loh. Iya. Kalau versi aku, cocokologinya aku Iya. nih. Iya, tapi bener banget sih, mau gimana pun juga balik ke voting kan. Iya, Jadi bervoting. next time netizen kayaknya harus bersiap. Lo Ayo dong barbar, Iya. tunjukkan kebarbaran kalian guys. Ya, tunjukkan kebarbarlian kalian supaya kita bisa tetap slay gitu kan. Selebel. Iya gitu. Maksud gue gini, kalau lu tau kan gue tuh nggak tahu apapun, gue takut netizen, lu tau kan? Iya. Dia tuh sampai Instagram aja dia nggak mau Gua sampai buka nggak gitu, mau bergerak. lebayatun banget. Gue sampai nggak main sosial media karena gue takut sama netizen. Gue takut beda pendapat sama mereka. Gue jadi kesel kadang-kadang gitu ya, gue tag lo atau enggak gitu, gue tag lo juga nggak akan dibuka-buka gitu, kesel Ketika gue lihat kok udah nggak ada, udah lewat 24 jam, nggak ngerti. Telat lo, manusia paling telat. Kita emang. ngobrolin Instagram story Oke. anyway. Iya, Yap, iya, iya. dan itulah dia tadi beberapa keajaiban dari 7 keajaiban dunia yang udah kita sampaikan. Versi terbaru. Versi dunia baru, New World. New World. Gitu Gak ada kan. Borobudur guys, sayang banget Indonesia gak ada namanya. Tadinya kita masih berbangga-bangga hati gitu ya, berpuluh tahun Borobudur masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, sekarang enggak. Yap, Ya udah dan- nggak apa-apa. Jangan kemana-mana, Yes. tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.